Assalamualaikum sahabat muslim, spesial di episode kali ini kita akan membahas bagaimana YouTuber mendapatkan uang lewat AdSense atas konten yang mereka upload di YouTube, seperti konten prank dan juga mukbang. Dan bagaimana Islam memandang hal tersebut dari segi hukum agama. Nah sahabat muslim, pastikan Anda tetap menyaksikan Jendela Islam dari awal hingga akhir, karena akan ada wawancara eksklusif bersama Bowo yang akan membagi pengalaman spiritualnya seputar profesinya menjadi selebgram atau konten kreator. Sahabat muslim, ini dia Jendela Islam. Profesi YouTuber kini sedang naik daun karena dianggap dapat memberikan penghasilan yang luar biasa besar dan juga menjanjikan popularitas. YouTuber sendiri mendapatkan uang berupa AdSense atas iklan-iklan yang tayang di channel mereka. Untuk 1.000 tayangan, para YouTuber akan dibayar $0,5 atau setara Rp7.000. Jadi, jika sebuah video viral dan mencapai 1 juta view, maka AdSense atau uang yang didapat ialah Rp7 juta. Bayangkan jika seorang YouTuber menghasilkan 3 video dalam 1 minggu, maka penghasilannya lebih dari 20 juta per minggu. Dan itu semua di luar penghasilannya dari endorsement serta campaign. Wah, tak heran ya, profesi YouTuber menjadi impian banyak kalangan di saat ini. Namun, konten YouTube tidak mengenal badan sensor. Artinya, tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan konten kreator atau YouTuber itu sendiri sebagai filternya. Tak jarang, konten kreator membuat konten yang merugikan orang lain, hanya demi mendapatkan views yang banyak. Salah satunya adalah konten prank. Prank merupakan sebuah kegiatan yang mengerjai orang lain tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk menghibur yang menonton. Namun, di sisi lain, ada orang yang dirugikan dan tak terhibur sama sekali. Artinya, kita mendapatkan keuntungan dari merugikan orang lain. Prank sendiri dilakukan dengan cara menipu dan juga berbohong, dan caranya sangat beragam. Salah satunya dengan menakut-nakuti. Sedangkan jelas-jelasan, Nabi bersabda bahwa tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Perbuatan seperti itu tentu saja tidak diperkenankan, sebab jelas-jelas perilaku itu sangat berpotensi meresahkan dan membahayakan orang lain. Namun tak jarang juga ada konten prank yang bertujuan positif, seperti berbagi rezeki maupun memberi kejutan hadiah. Terlepas dari itu semua, apapun yang kita upload di YouTube akan tersimpan selamanya sebagai jejak digital. YouTube sendiri memiliki penyimpanan data yang tersebar di 8 negara, seperti di Asia Timur, Eropa Barat, hingga Asia Tenggara. Dan segera menyusul di Indonesia sebagai negara ke-9 penyimpan data. Data video akan tersimpan selamanya di Google Cloud yang berkapasitas 15 exabytes atau setara dengan 15 juta harddisk yang berkapasitas 1 terabyte yang digabung menjadi satu dan ditaruh di beberapa negara penyimpan data. Pertanyaannya adalah, apakah video yang kita upload menjadi amal jariah baik atau amal jariah buruk? Karena selamanya video kita akan disimpan dan disaksikan orang-orang hingga puluhan tahun ke depan. Dan sampai kita wafat, video kita tetap bisa disaksikan orang lain. Lalu, bagaimana hukum prank dalam pandangan Islam? Mengingat di sisi lain, prank adalah hal yang menghibur, namun tak sedikit pula sisi mudaratnya. Berikut pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Sahabat muslim, rahimakumullah. Di antara fenomena menarik untuk kaum milenial, khususnya anak muda milenial, yaitu tentang fenomena ngeprank. Ya, bagaimana ngeprank ini dalam pandangan agama? Bolehkah kita ngeprank teman kita? Pada hakikatnya ngeprank itu bagian dari cara kita untuk memperoleh hiburan, membahagiakan orang, menyenangkan orang. Maka sepanjang cara dan niatnya memang kemudian niatnya baik untuk hiburan, caranya tidak berlebihan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu dalam sebuah hadis
riwayat yang sahih ya, juga pernah ngeprank. Dalam tanda petik ya, ngeprank dalam petik cara Rasulullah itu apa? Misalnya apa? Kita ambil contoh, ketika ada seorang yang sudah usia lanjut, nenek-nenek gitu, terus kemudian bertemu Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, orang seperti saya apakah bisa masuk surga? Kan Nabi jawabnya ngeprank waktu itu, maaf nek, di surga tidak ada nenek-nenek. Itu kan sebetulnya kalau dalam konteks sekarang bisa kita sebut fenomena ngeprank begitu ya. Tapi kemudian Rasulullah kemudian menjawabnya, Pak, maaf nek, tidak ada di surga itu nenek-nenek gitu. Nah, tapi terus kemudian dijelaskan bahwa ini hanya bercanda, ngeprank gitu ya. Maksudnya nanti insya Allah nenek masuk surga itu akan kembali muda, dibangkitkan dalam usia muda, dan semua manusia di surga kembali muda. Nah, konteksnya kembali ke masalah ngeprank. Jadi kalau niatnya dalam tanda petik hanya kita bercanda ya, untuk menghibur, untuk menyenangkan kawan, menyenangkan anggota keluarga, dan sepanjang cara yang dilakukannya tidak berlebihan, melampaui batas, maka insya Allah itu sesuatu yang justru bagus. Untuk apa? Untuk agar hidup ini penuh warna gitu, nggak monoton gitu kan. Karena memang kita kan juga butuh hiburan, fitrah manusia itu butuh hiburan, butuh sesuatu yang menyenangkan, butuh sesuatu yang menggembirakan. Untuk apa? Ya untuk hidup agar lebih dinamis, agar lebih bahagia. Sehingga apa? Dengan semangat kita memperoleh pencerahan melalui hiburan-hiburan itu, tujuannya adalah supaya hidup kita menjadi lebih bermakna, lebih baik, energi hidup kita lebih positif. Sahabat Muslim, setelah ini Bowo akan membagi pengalamannya sebagai konten kreator. Jangan kemana-mana, tetap di Jendela Islam.